Baik teman-teman, sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berkenan hadir di presentasi kami kali ini. Langsung saja saya mulai presentasinya. Sebelumnya perkenalkan saya di sini berdua sama Ayu Sinaga akan mempresentasikan tentang algoritma bidang. Oke, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Ayu Sinaga. Algoritma bidang. Algoritma bidang dalam grafika komputer. Dalam grafika komputer, bidang merujuk pada area tertutup yang dibentuk oleh garis atau kurva. Bidang dapat memiliki bentuk sederhana seperti persegi, segitiga, lingkaran, atau kompleks seperti poligon tertutup. Algoritma bidang adalah metode untuk mengisi area tertutup dalam gambar komputer dengan mewarna atau pola, yang digunakan untuk menentukan bagian mana dari bidang yang harus diberi warna atau pola dengan fokus pada efisiensi dan akurasi dalam menggambar bentuk di layar. Seperti pada rendering objek 2D atau 3D, desain antarmuka dan pemrosesan gambar serta menggunakan metode umum seperti boundary fill, float fill, dan scanline fill untuk mengisi area berdasarkan batas, warna awal, atau garis horizontal. Tujuan algoritma bidang adalah yang pertama, menjadikan objek terlihat penuh, bukan hanya garis tepi. Yang kedua, memberi efek visual yang menarik dan realistis, baik dalam 2 dimensi maupun 3 dimensi. Yang ketiga, membantu proses rendering dengan mengisi bentuk secara efisien. Yang keempat, meningkatkan performa visual dalam game, animasi, dan aplikasi interaktif. Yang kelima, mendukung pewarnaan area otomatis seperti saat pengguna klik pada area tertentu. Jenis-jenis algoritma bidang. Yang pertama, float fill, yang kedua boundary fill, yang ketiga ada scanline fill. Oke, algoritma float fill. Baik, saya akan melanjutkan tentang float fill adalah algoritma pengisian bidang yang bekerja dengan mengisi area dari titik pusat ke seluruh area yang mewakili warna sama dan umumnya digunakan dalam aplikasi seperti pen tool dengan dua metode utama yaitu for 4 connected fill dan 8 connected fill. Adapun tentang contoh visualnya bisa dilihat pada gambar di bawah ini ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada yang namanya algoritma boundary fill. Jadi algoritma boundary fill ini adalah algoritma pengisian bidang yang mengisi area dari dalam hingga menyentuh warna batas. Cocok untuk bentuk dengan garis tepi yang jelas dan dapat menggunakan dua jenis koneksi, yaitu 4 connected dan 8 connected. Tentang contoh visualnya juga bisa dilihat di bawah ini. Oke, saya rasa cukup jelas tentang contoh visualnya. Lalu em, penjelasan selanjutnya akan disampaikan lewat video berikut ini. Float fill adalah implementasi dasar dari mekanisme yang membuat alat pengisian warna, Paint Bucket, berfungsi dalam perangkat lunak grafis. Implementasi ini dapat dilakukan dengan dua cara utama, yaitu secara rekursif dan iteratif. Dalam episode ini, kita akan membahas versi iteratif, yang juga akan memanfaatkan struktur data key. Semua yang dibutuhkan oleh float fill adalah sebuah gambar untuk diproses, yang disebut seed, yaitu koordinat X dan Y, misalnya, di mana alat cat bucket diklik, dan warna isi, yang akan dituangkan ke seluruh gambar. Bayangkan memiliki gambar kecil dengan berbagai patch warna. Pixel yang ditandai pada area putih adalah seed karena itulah tempat pengguna mengklik. Tujuan algoritma float fill adalah menemukan semua pixel yang memiliki warna sama dengan seed pixel dan terhubung dengannya. Pada awalnya, pixel seed sangat penting karena menentukan warna seed. Hanya pixel tetangga yang memiliki warna sama dengan warna seed yang dianggap sebagai bagian dari area yang akan diisi. Pixel yang tidak berdekatan dan memiliki warna berbeda akan diabaikan. Dengan antrian, kita akan melacak pixel tetangga yang perlu diperiksa selanjutnya. Jadi, pixel pertama yang perlu diperiksa adalah pixel benih, itulah mengapa pixel ini menjadi yang pertama ditambahkan ke antrian. Dengan menggunakan loop while, kita akan menjelajahi gambar secara berurutan, artinya selama masih ada pixel di antrian, kita akan terus memprosesnya. Pixel yang saat ini sedang diperiksa disimpan dalam variabel bernama current. Jadi, kita mengubah warna pixel current menjadi warna isi baru dan mulai memperluas ke pixel tetangga. Ini berarti kita menambahkan 4 pixel tetangga, timur, selatan, barat, dan utara,
ke antrian. Dari sana, proses ini diulang terus-menerus, artinya semua piksel dalam antrian akan diwarnai satu persatu dan diperluas ke tetangga masing-masing. Namun, ada satu bagian logika yang masih kurang. Jika piksel saat ini menunjuk ke piksel yang tidak sesuai dengan warna benih, piksel tersebut tidak diwarnai dan tidak diperluas ke tetangganya. Itulah alasan mengapa loop dilanjutkan tanpa tindakan lebih lanjut. Dengan cara ini, dipastikan bahwa algoritma tidak melintasi area yang tidak sesuai dengan warna benih. Pada tahap ini, kita sudah dapat melihat kelemahan dari metode float fill. Metode ini memeriksa banyak piksel berulang kali karena piksel tetangga langsung selalu tumpang tindih. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa tetangga diagonal seperti tenggara atau barat laut tidak diperhitungkan. Situasi akhir ini menunjukkan dengan jelas mengapa hal itu terjadi. Jika tetangga tenggara dan tetangga langsung diperhitungkan, float fill akan dapat menyeberangi batas diagonal, menyebabkan area gambar yang terisi lebih luas dari yang diinginkan. Selamat datang di perangkat lunak CID Design 2D TechSoft. CID merupakan singkatan dari Computer Aided Design. Anda seharusnya sudah melihat template ini di layar Anda untuk desain kemasan. Saya akan menggunakan template ini untuk menunjukkan cara menggunakan alat fill dan mewarnai latar belakang garis batas di sini. Di sisi kiri, Anda memiliki kotak alat yang berisi semua alat utama yang akan kita gunakan. Jika Anda mengarahkan kursor ke alat-alat ini, nama alat tersebut akan muncul, sehingga memudahkan Anda. Alat pertama yang akan kita gunakan adalah boundary fill. Jika saya mengkliknya, akan muncul pengaturan di mana saya dapat mengubah warna. Saya puas dengan pengaturan ini. Saya akan kembali ke pengaturan fill sebentar lagi. Pertama, saya akan mengklik OK. Kemudian, Anda diminta untuk menentukan area yang akan diberi warna. Saya akan mengklik dekat garis, tetapi tidak di atas garis. Jika mengklik terlalu jauh dari garis, seperti yang saya lakukan sekarang, alat tidak akan mendeteksi batas, jadi harus dekat dengan garis. Setelah dipilih, area tersebut akan ditandai dengan warna pink. Anda bisa melihat pertanyaan, apakah ada pulau? Ini berarti, apakah ada bagian yang tidak ingin Anda isi? Dalam hal ini, kami tidak ingin mengisi bagian yang dikenal sebagai Euro slot. Kami tidak ingin mengisi slot Euro, jadi saya akan menjawab ya untuk pertanyaan itu, dan saya akan memilih opsi tersebut agar sistem tahu untuk tidak mengisinya. Tidak ada lagi, jadi saya akan memilih tidak. Ini warnanya. Oke, baik teman-teman. Itulah tadi penjelasan dari boundary fill dan float fill. Lalu kita akan lanjut tentang algoritma scanline fill. Apa itu algoritma scanline fill? Jadi, algoritma scanline fill ini adalah algoritma pengisian bidang yang bekerja secara horizontal baris demi baris dan cocok untuk bentuk poligon kompleks. Adapun tentang prosesnya dimulai dengan mendeteksi titik potong antara scanline dan sisi poligon. Kemudian menentukan pasangan titik awal dan akhir pada setiap baris, lalu mengisi area di antara pasangan titik tersebut untuk menghasilkan bidang yang penuh dan rapi. Tentang contoh visualnya bisa kita lihat pada gambar di sebelah judul proses. Baik, lanjut aja ke slide selanjutnya. Kesimpulan tentang presentasi kami pada pertemuan kali ini. Algoritma bidang memungkinkan komputer menggambar bentuk berwarna padat dengan menggunakan metode seperti float fill, boundary fill, dan scanline fill. Yang dipilih berdasarkan jenis gambar, efisiensi, serta keberadaan batas bidang, sehingga membantu visual yang rapi, realistis, dan interaktif dalam grafika komputer. Baik, terima kasih. Gimana teman-teman? Mungkin jikalau ada yang tidak paham bisa dipertanyakan. Kalau udah paham nanti kami tanyakan. Oh ya, oke. Boleh nggak bertanya ini kelompok Said? Boleh. Ya ini apa sih bedanya scanline fill sama float fill? Baik, udah itu. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada, cukup. Oke. Nah, ini. Dari yang kami pahami, kalau float fill ini pengisian bidang. Namun dia cara mengisinya dari titik pusat ke seluruh area. Sampai kapan? Sampai pada ketemu warna yang berbeda. Jikalau sudah ketemu warna berbeda, maka nanti fill akan berhenti. Mungkin bisa dilihat dari pengertian sebelumnya, yaitu dari titik pusat ke seluruh area yang memiliki warna sama. Nah, itu.
Kemudian kalau misalnya scan line fill, mereka lebih kepada menggunakan sisi poligon. Kalau misalnya fill tadi kan pembatasan warnanya berdasar sampai ketemu warna yang berbeda. Artinya dari warna pusat dari pusat ke seluruh area yang memiliki warna sama, atau bisa diartikan dia akan berhenti jika ketemu warna yang berbeda. Nah, perbedaan dengan scanline fill apa? Dia menentukan pasangannya dari titik awal dan akhir pada setiap baris, lalu mengisi area di antara pasangan titik tersebut untuk menghasilkan bidang penuh dan rapi. Artinya, kalau scanline fill ini lebih lebih kepada penggunaan garis pembatasannya. Saya rasa cuma sampai situ. Bagaimana dari Oh, Saudara Ridho? oke, baik, terima kasih. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan yang lain lagi? Cukup ya? Cukup, cukup. Oke. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk hadir dalam presentasi kami kali ini. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Fitri, thank you Ridho. Ya, Teguh, thank you Teguh. oke. Ya.